dengan pupuk organik, ubi kayu yang kita tanam hasilnya sangat memuaskan sebesar ini ya. Kalau dengan tangan saya ini lebih besaran ubinya ini daripada tangan saya. Alangkah baiknya, alangkah bahagianya ya kalau manusia kembali hidup sehat, mengusahakan tanaman-tanaman yang sehat pula dengan bertanam tanaman yang organik untuk kesehatan tubuh manusia itu sendiri. Supaya kita hidup sehat, bumi sehat, semuanya juga dalam keadaan harmoni damai dengan alam ciptaan ini. Untuk penghijauan di sekitar gereja ini, pertama kami juga mengadakan regenerasi ya untuk tanaman-tanaman yang sudah lama atau yang sudah mati, itu kami tebang lalu kami tanam kembali dengan tanaman peneduh. Mengingat bahwa situasi berada di pinggir jalan tol dan juga di pinggir jalan raya, pasti debu itu juga begitu banyak. Maka di sekitar pagar itu banyak tanaman peneduh, banyak tanaman pohon-pohon yang besar, memang itu kami upayakan terus-menerus. Ya, dengan solusi biopori itulah untuk supaya kita tidak membuang sampah ke TPU, tetapi sampah itu kami manfaatkan. Jadi ya dari kita untuk kita lah. Selama masa pandemi ini di sisi lain ada berkat tersembunyi di balik sebuah peristiwa gitu ya, blessing disguise-nya. Selama masa pandemi di mana umat juga tidak banyak aktivitas keluar, dari situ mulai muncul dari grup-grup itu saling menganimasi satu sama lain. Baik yang di rumah bagaimana untuk memanfaatkan sampah-sampah atau limbah-limbah yang ada di dalam rumah, bekas potongan sayur dan lain sebagainya, itu menjadi pupuk. Lalu dari situ berkembang lagi mulai menanam. Ada yang menanam dengan memanfaatkan ruang yang ada. Ada yang menggunakan polybag, ada yang menggunakan pot, dan juga yang punya lahan luas bisa memanfaatkan lahan-lahan itu. Dan ini memang berkat dibalik sebuah peristiwa ini ya terjadi di tengah-tengah umat, banyak yang akhirnya termotivasi untuk menanam sendiri. Termasuk Suster Ima itu punya kebun yang cukup luas dan di sana dimanfaatkan untuk penanaman palawija, sayur-sayuran, itu sungguh-sungguh berdampak. Setidaknya ini secara ekonomis membantu perekonomian komunitas ya. Jadi untuk rumah tangga sendiri bisa terpenuhi dari hasil kebun yang suster tanam ini. Dengan tanaman-tanaman yang begitu memang memiliki lahan yang luas ya. Jadi lahan itu tidak lahan tidur tapi memang sungguh-sungguh dimanfaatkan.
Selamat datang di kebun kami. Sekarang kita berada di lokasi kebun kacang. Ya, di kebun sini ada lokasi kebun, ada kacang, ada ubi jalar, ada jagung, ada kebun serai, ada di depan tadi tanaman buah ya. Nah, sekarang ini kita berada di kebun kacang tanah yang sebentar lagi Bapaknya akan mencabut hasil kebun kacang tanah yang akan kita lihat bersama. Luas dari kebun ini kurang lebih 2 hektar. Kebun ini milik Suster-Suster Santo Fransiskus Caritas. Suster-Suster Santo Fransiskus Caritas itu pusatnya ada di Palembang. Namun karena kami Suster-Suster Santo Fransiskus Caritas ini memiliki karya pendidikan di Jakarta, kami memiliki kebun di tempat ini. Kita tarik dari bagian bawah supaya kita tarik pelan-pelan supaya tidak banyak yang rontok dan tertinggal ya. Ini hasilnya seperti ini, kita sebelahnya ya. Jadi dari bawah kita tarik pelan-pelan. Ini hasil panen kacang tanah organik. Alam Indonesia ini kan sudah banyak tercemar dengan berbagai macam pupuk kimia, baik di dalam pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Maka dengan kami memilih tanaman organik, kami ikut ambil bagian untuk merawat bumi ini. Supaya bumi ini menjadi sehat, menjadi bagian, walaupun itu hanya bagian kecil, tapi kami ikut ambil bagian untuk merawat bumi ini, agar bumi menjadi kembali sehat dan memiliki kehidupan yang harmoni terhadap alam semesta.